Halo, saya Mutiara Bibi Admenasti akan memandu teman-teman dalam mempelajari mata kuliah Bisnis Internasional. Materi ini disarikan dari buku International Business and Asian Perspective karya Charles Hill, Chow Hao, dan Krishna Udaya Sangkar. Kali ini kita akan membahas berbagai alat yang digunakan pemerintah untuk mengintervensi perdagangan internasional. Seperti yang telah kita bahas pada bab sebelumnya, free trade terjadi ketika tidak ada pemerintah yang berusaha membatasi perdagangan warganya dengan warga negara lain. Tapi kenyataannya, semua pemerintahan memiliki tendensi untuk melindungi kepentingan warganya. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk berkenalan dengan alat-alat yang biasa digunakan pemerintah sehingga dapat kita identifikasi apa peluang dan tantangan yang akan kita hadapi bila berdagang dengan negara yang menerapkan aturan tersebut. Mengapa pemerintah mengintervensi pasar? Ada dua alasan. Yang pertama, alasan politik. Pemerintah berkepentingan untuk melindungi lapangan pekerjaan, industri yang penting bagi keamanan negara, membalas kompetisi yang tidak adil dengan negara lain, melindungi warga dari produk berbahaya, menggunakannya sebagai alat untuk menjalankan kebijakan luar negeri, dan melindungi hak asasi manusia di negara pengekspor. Yang kedua, alasan ekonomi. Ada dua, yaitu infant industry argument, di mana industri baru seharusnya dilindungi sampai ia mampu berkompetisi secara global, dan strategic trade policy, yaitu bantuan pemerintah bagi perusahaan lokal untuk menghalau barrier to entry suatu industri baru. Sekarang, apa sajakah alat intervensi pemerintah di pasar? Ada beberapa alat yang umum digunakan: tarif, subsidi, import quota, VER, local content requirement, administrative policy, dan anti-dumping policies. Mari kita bahas satu persatu. Tarif. Tarif adalah metode tertua dalam mengintervensi pasar. Tarif adalah sejumlah pajak yang dikenakan pada impor sehingga menaikkan harga yang harus dibayarkan konsumen, sehingga harga barang impor menjadi lebih mahal ketimbang barang lokal. Kelebihan tarif adalah tentu saja menambah pemasukan pemerintah dan melindungi produsen lokal, tapi menyakiti konsumen lokal karena mereka terpaksa bayar lebih mahal bila tetap menginginkan barang impor tersebut. Subsidi. Subsidi adalah sejumlah uang yang dibayarkan pemerintah kepada produsen agar mereka mampu memberi harga lebih murah kepada konsumen. Tujuannya adalah agar produk lokal dapat bersaing dengan produk impor dan bahkan bisa menjualnya ke pasar luar negeri. Misalnya, biaya produksi beras di dalam negeri adalah 10.000 per kilogram dan harga beras impor adalah 9.000 per kilogram. Maka jika pemerintah subsidi 2.000 per kilogram beras, maka harga beras lokal menjadi 8.000 per kilogram. Import quota dan tarif rate quota. Import quota adalah membatasi kuantitas produk yang boleh masuk ke suatu negara. Misal, pemerintah membatasi impor mobil hanya 10 juta unit. Jika kuota sudah terpenuhi, maka kelebihan impor akan ditolak dan dikembalikan ke negara asal. Tarif rate quota adalah tarif yang dikenakan pada sejumlah barang tertentu, yang bila jumlahnya melewati batas kuota, tarifnya akan meningkat jauh. Ini adalah cara pemerintah untuk mengerem laju impor dari arah demand. Misalkan, hingga maksimal kuota 20.000 produk, tarif yang dikenakan sebesar 4%. Jadi, produk ke 20.001 akan dikenakan tarif 80%. VER atau Voluntary Export Restraint adalah kuota perdagangan yang diberlakukan oleh negara pengekspor, bukan pengimpor. Biasanya hal ini dilakukan karena ada kesepakatan antara negara pengimpor dan negara pengekspor. Hal ini pernah dilakukan Amerika terhadap Jepang, di mana pemerintah Amerika membuat kesepakatan dengan pemerintah Jepang dengan membayar sejumlah dana agar Jepang membatasi ekspor mobil mereka ke Amerika. Yang akhirnya terjadi adalah produsen mobil Jepang kemudian memindahkan produksinya ke Amerika Serikat. Hal ini baik bagi Amerika Serikat karena investasi menjadi masuk ke Amerika Serikat dan lapangan pekerjaan menjadi tercipta. Namun perlu diperhitungkan kembali benefit cost-nya dengan biaya yang dikeluarkan di awal. Local content requirement. Local content requirement adalah kewajiban adanya bagian produk yang diproduksi secara lokal. Misalnya mobil, mungkin pelknya atau joknya dibuat lokal tapi mesinnya boleh impor, sehingga produsen dalam negeri ada yang turut menikmati keuntungan dari lakunya produk tersebut. Administrative policies adalah aturan birokratis yang didesain untuk mempersulit impor barang ke suatu negara. Misalkan, suatu produk kecantikan harus menunjukkan berbagai sertifikasi terlebih dahulu dan menunjukkan pabriknya kepada perwakilan pemerintah dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk mempersulit impor produk tersebut.
Yang terakhir adalah anti-dumping policy. Anti-dumping atau countervailing duties adalah suatu peraturan yang didesain untuk melindungi perdagangan dari pedagang nakal yang dengan sengaja menaruh harga sangat rendah untuk tujuan memonopoli pasar. Biasanya setelah pasar dikuasai, ia akan menaruh harga semena-mena. Sebelum ada WTO, negara cenderung suka-suka dalam menentukan tarif. Setelah ada WTO, seluruh anggota wajib hanya menerapkan 3,9% rata ke seluruh anggota WTO. Mereka boleh menerapkan tarif suka-suka pada negara-negara non-anggota WTO. Untuk FTA atau Free Trade Agreement, negara-negara yang membentuk FTA bersepakat untuk menurunkan lagi tarif yang dikenakan menjadi 0% di antara mereka dan kesepakatan lainnya. Pelajaran penting bagi seorang pebisnis internasional adalah kalian perlu mempelajari dulu aturan yang berlaku sebelum mengekspor barang kalian ke luar negeri. Pelajari juga apakah ada perjanjian FTA antara Indonesia dengan negara target ekspor Anda. Penuhi segala syarat administratifnya dan semoga produk Anda laku di pasar ekspor Anda. Dengan ini, selesailah pembahasan materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada pembahasan materi lainnya.